Ada banyak hal yang Engkau mau berbicara bagi kami, tapi terkadang kami terlalu sibuk dengan hal-hal yang kami pikirkan. Bawa kami untuk mengalami Engkau lebih dalam lagi. Kami butuh urapan, kami butuh anggur, kami butuh minyak yang baru untuk kami lebih pekat, lebih tajam dengan Tuhan. Roh Kudus, tolong kami dalam segala kelemahan kami ya Bapa. Kami butuh Engkau di tempat ini. Kami tidak ingin ritual kami menjadi sebuah rutinitas, tapi kami berjumpa dengan Tuhan di sini. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, jamah kami semua, berkati kami semua, kuduskan kami semua, layakan kami semua di malam hari ini, agar benar-benar kami berkenan di mata dan di hati-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami tidak izinkan satu iota kuasa gelap dalam bentuk apapun. Kami berdoa, kami luncuti semuanya, runtuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah api Tuhan membakar kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu dalam keadaan tubuh yang lemah, Roh Kudus berikan kekuatan untuk bisa berbicara apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus dahsyat. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapak Gembala yang luar biasa. Tongku orang Tenggara sama-sama Bapak yang jauh sekali, luar biasa. Kita senang sekali bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua Tuhan dalam keadaan yang sangat mendesak. Jadi kemarin selesai di Adaud 2 hari, ketemu aku tawar. Setelah dari GSJA, hati hamba Adaud minta, sebenarnya hari Sabtu itu tiba langsung malamnya di hati hamba. Tapi karena KKR langsung mulai yakin orang mulai di Gesdiadu. Sudah sampai di sana, Bapak malam ini ketemu lagi. Ya sudah ketemu lagi. Komunikasi dengan Ibu Gembala Kaki Hamba di sana dan mereka oke sudah. KKR malam pertama selesai, mereka minta dari Lingat, Pak Pendeta besok malam ikut ketemu ke Lingat. Saya bilang tidak bisa, ini orang hati hamba kau sudah tunda-tunda dari hari Sabtu ke Senin, sekarang kan kasih tunjuk hari apa lagi? Nah sudah ya. Kita bilang sudah, kita pulang langsung lagi dulu hari Selasa pagi karena kita harus ke lapas. Ada dalam mobil kita baku melawan lagi dalam mobil Bapak Gembala. Bapak, kayaknya ada yang isi kapal di lapas supaya beta ada tenaga sedikit untuk malam. Bapak Gembala bilang, Tuhan kasih kekuatan. Karena memang saudara, saya dari Sentani tidak ada jeda, bergerak terus dari jalan-jalan terus sampai di Timika, khotbah di jalan lain, malam KKR, sampai di kapal, khotbah dalam kapal lagi, khotbah di dek 4, setelah itu ibadah lagi hari Minggu, malam lagi khotbah lagi, sampai kemarin di sini 2 hari hantam lagi di jalan. Habis itu lagi KKR. Saya bilang Tuhan ini napas tinggal satu-satu. Haleluya. Saya punya pendoa-pendoa syafaat, mereka lagi duduk doa 10 hari buat perjalanan saya. Dan hari ini mereka masuk hari yang ke-6. Tinggal minus 3 hari mereka akan doa puasa 3 hari full, puasa Esther untuk mereka serahkan pelayanan saya. Dan saya percaya bahwa pintu-pintu gerbang atas Maluku Tenggara Barat sedang terbuka. Ada sekat-sekat yang Tuhan mulai sobek, ada dinding-dinding tembok tembaga yang Tuhan mulai runtuhkan. Dan saya percaya sebentar lagi penuaian besar akan terjadi atas laki, atas yang bena, atas selalu. Kita sedang masuk dalam tahun percepatan yang lebih cepat. Kalau internet bisa masuk 5G dan 6G, berarti waktu Tuhan juga lebih cepat. Kalau saudara di Papua itu ada istilah unit percepatan pembangunan Papua Otonomi Khusus. Kalau dunia sedang mempercepat segala sesuatu, mereka tanpa menyadari bahwa Tuhan lebih cepat dari segala sesuatu. Amin.
Nah, bagaimana dengan respon kita? Santai, rileks, anggap biasa, acuh tak acuh. Amin. Haleluya. Gereja harus bergerak. Gereja harus keluar. Gereja harus menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan di hari terakhir. Haleluya. Amin. Saya kadang jalan sampai demam di jalan. Demam, obat masuk, sembuh, jalan lagi. Sakit di atas kendaraan. Kerja, sakit. Minum obat, sembuh, jalan lagi. Jadi memang seperti sesuatu yang sangat mendesak. Tuhan desak. Bergerak cepat. Amin. Bergerak cepat. Karena waktu Tuhan sudah sangat singkat. Puji Tuhan, mungkin saya perkenalkan nama saya kembali, Pendeta James Batlayan, asli dari kota ini, Songlaki, dari Kampung Adaud. Mama saya Sira, Bapak Adaud. Bapak Batlayan, Mama Sira Lurin. Umur 7 bulan beta lahir di sini. Tuhan membawa lewat mama ke kota Sorong, masih umur 7 bulan. Dan saya melayani Tuhan dari umur 16 tahun. Masih muda belia, sudah aktif dalam pelayanan. Dan puji Tuhan, tahun 2008 Tuhan bawa saya dalam sebuah pelayanan yang sedikit aneh, unik, khusus, dan bin ajaib. Karena khotbah di pasar dan di jalan raya. Dan puji Tuhan, dari tahun 2008 sampai hari ini masih tetap kuat berdiri. 2017 Tuhan bawa saya berdoa di titik 0 Merauke, dan saya bilang, Tuhan, saya mau berdoa di titik 0 Sabang sampai Merauke. Dan Tuhan bawa dalam beberapa bulan kemudian di tahun yang sama saya terbang ke Medan. Saya cek teman di Aceh, ternyata dia ada, dan dia tinggal di Pulau Sabang. Namanya Bu Budi Bapak Domingus Matulesi, bersama istri, mereka misionaris di daerah sana. Dan saya sampai ke sana, kami 3 jam dari rumahnya dengan kendaraan motor sampai ke titik 0 Sabang. Jadi hari itu saya minta Tuhan buka pintu-pintu gerbang penginjilan atas Indonesia. Untukkan setiap tembok-tembok agamawi, tembok-tembok doktrinisasi, tembok-tembok kemanusiaan. Dan saya percaya 2020, 2021, 22, 23 akan terjadi lawatan-lawatan, ledakan-ledakan yang luar biasa. Akan terdengar nyanyian-nyanyian baru, orang-orang yang akan mengalami pertobatan yang hebat. Dan setelah saya bergerak masuk Manado, 3 kali saya bolak balik. 2018 Manado meledak, tahun 2020 ratusan penginjil jalan mulai bangkit. Haleluya. Saya masuk bolak balik Medan 3 kali. Sekarang penginjilan di Medan sudah mulai meledak. Kemarin saya masuk Pekanbaru, penginjilan jalan di Pekanbaru mulai meledak. Saya masuk Batam sudah mulai keluar, teman-teman sudah buat tim. Kerinduan kami ialah Indonesia kita kepung dengan penginjilan, supaya api Tuhan menyala atas Indonesia. Amin, saudaraku. Haleluya. Gereja jangan tidur peluk karunia yang Tuhan kasih. Gereja jangan ternina bobo dengan fasilitas yang megah dan mewah. Sebentar nanti gedung gereja bangun tambah besar lagi, Anda lagi tambah santai lagi. Untuk tidak keluar, tidak. Anda harus go out untuk selamatkan jiwa-jiwa di luar sana. Haleluya. Karena waktu Tuhan sangat singkat. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Haleluya. Wahyu pasal yang ke-7. Kalau kemarin 2 hari di Adaud saya bicara dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saya sempat singgung kemarin, saya sudah lupa apakah saya singgung di sini. Kita sedang masuk pada tahun-tahun penggenapan firman Tuhan. Kalau Antikristus punya lambang 666 atau 666, kita sedang masuk pada tahun-tahun penggenapan 777. 7 yang pertama, 7 meterai firman Allah terbuka. 7 yang kedua, 7 sangkakala Allah sedang ditiup. Dan 7 yang ketiga, 7 cawan murka Allah sedang ditumpahkan atas bumi. Awal tahun 2023 dimulai dengan bencana-bencana besar. Pertengahan bahkan akhir tahun 2023 akan ada bencana-bencana alam yang dahsyat dan luar biasa. 2024 semua tirai-tirai kegelapan dan akan disobek oleh Tuhan. Dan yang terjadi ialah semua kaum LGBT
gereja-gereja setan, semua pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang tertulis dalam kitab Daniel, tertulis dalam kitab Wahyu akan dikeluarkan, dilepaskan oleh Tuhan untuk penampian yang terakhir. Gereja kalau tidak ada mesbah, gereja kalau tidak ada pujian penyembahan, gereja kalau tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, gereja kalau tidak menjadi satu dengan firman, perkataan firman Tuhan, gereja satu persatu akan runtuh. Ini bukan soal pendeta atau jemaat, soal siapa yang gembala atau jemaat, tapi soal siapa yang duduk di hadirat Allah. Amin. Mari kita buka kitab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Alkitab katakan di sana, dengan perikop pembacaan orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Kita kembali pada ayat yang ke-9. Alkitab bilang apa di sana? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Satu hal yang harus kita renungkan di malam hari ini, bahwa tidak semua orang bisa berdiri di hadapan tahta Allah. Mau lihat firman-Nya? Wahyu pasal yang ke-15, pasal yang ke-6, ayat yang ke-12, 13, 14, 15. Buka sebentar di layar. Wahyu pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai 15. Oke, kita baca sama-sama, 2, 3. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi bagaikan pohon ara menguburkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Terus, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kita yang di gunung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Haleluya. Terus lanjut. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Lanjut. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang
itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Saudaraku, kalau kita lihat pada ayat yang ke-15, Alkitab katakan di sana, dan raja-raja, coba kembali pada ayat 15. 1, raja-raja. 2, pembesar-pembesar. 3, perwira-perwira. 4, orang-orang kaya. Budak. Oke, cukup. Yang di bawah kita jangan sebut. Kita sebut 5 jenis manusia. Yang pertama, raja-raja. Yang kedua, pembesar-pembesar. Ketiga, perwira-perwira. 4, orang-orang kaya. 5, orang-orang ini kalau hadir di pesta nikah, di acara pertemuan raya sebuah kota, mereka duduk di mana? Di depan. Bapak Gembala, minta maaf. Mereka duduk di depan. Saya mau tanya buat Anda, kalau menteri turun di Songlaki, waktu mereka lewat di jalan raya utama, kira-kira semua kendaraan minggir atau tidak? Minggir. Pertanyaannya, waktu mereka memasuk pintu ke kerajaan surga, malaikat minggir kan tidak? Tidak semua orang bisa berdiri menghadap kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang bisa berdiri menghadap tahta pengadilan Kristus yang terakhir. Pangkat, gelar, jabatan, uang, kekayaan, semua martabat, semua derajat, semua apapun yang dimiliki di dunia, itu dunia punya. Dan tidak ada satu hal pun yang bisa membuat engkau layak di hadapan Anak Domba Allah. Ibrani 12 ayat 18. Masih ada, Pak? Baca sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dengan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Terus, haleluya. Entium 1 ini. Lanjut. Kepada bunyi segakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya mohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Terus lanjut. Sebab mereka tidak tahan mendengar Perintah ini bahkan jika binatang pun yang menyentuh dia harus dibakar batu. lanjut. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Dengar baik-baik, ketika Allah berbicara kepada Musa, bahwa Tuhan bilang begini buat Musa, kuduskan bangsa itu, besok pagi-pagi aku mau berbicara bagi bangsa itu. Ketika Israel mendengar bahwa Allah mau berbicara bagi mereka, orang Israel bilang begini, Musa, Ose sendiri yang bicara dengan Tuhan, kata Ose bisa, Ose sendiri yang menghadapkan Tuhan, nanti kata semua mati. Pada waktu Allah hadir di gunung itu, kilat sambar kiri kanan, gemuruh yang dahsyat hadir begitu luar biasa. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa mendekati gunung itu. Kalau sampai ada seekor anjing sekalipun menyentuh gunung itu, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Saudaraku, kalau Presiden Jokowi punya sistem protokoler, ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, ring 5. Anda masuk ke istana Presiden, harus diperiksa sedemikian rupa. Bagaimana dengan raja, segala raja? Allah itu kudus, Allah itu suci. Dia bertata dalam kemuliaannya, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa berhadapan langsung dengan Tuhan. Waktu Adam dan Hawa berbicara langsung dengan Tuhan, saya tidak bisa bayangkan situasi Eden pada waktu itu seperti apa. Amin. Haleluya. Saudara, orang Israel bilang begini, Musa, engkau sendiri yang langsung berbicara dengan Allah. Kami tidak mampu berbicara dengan dia. Manusia kita daging. Makanya semakin Anda dekat dengan Tuhan, mendekati kemuliaan Tuhan, daging kita dirobek. Tantangan masalah banyak. Kenapa? Karena daging kita tidak bisa menyatu dengan roh Allah. Rasul Paulus bilang untuk Tuhan, 3 kali aku berseru supaya duri dari dalam dagingku ini Tuhan angkat
Dia tidak sanggup melihat kemuliaan itu. Waktu Tuhan menyatakan banyak perkara yang luar biasa, dia mengalami sakit yang hebat, sakit yang sungguh dahsyat. Rasul Paulus, Alkitab tidak sempat mencatat bahwa dia kena penyakit ayan, dia kena penyakit malaria. Rasul Paulus pernah pingsan 3 hari di pinggir jalan. Dia pikir dia sudah mati, tapi ternyata dia berdiri, bangkit, dan dia berjalan memberitakan Injil lagi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa sampai Kristus harus datang menjadi daging? Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa langsung berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan. Zaman perjanjian lama itu ruang kudus, ruang maha kudus, halaman, hanya imam-imam yang bisa masuk ke ruang kudus. Harun dan anak-anaknya yang bisa ada di seputaran ruang kudus. Hanya anak-anak Harun yang bisa sampai di seputaran ruang kudus. Ruang maha kudus itu 1 tahun sekali baru seorang imam kepala bisa masuk berhadapan langsung dengan Allah, berbicara dengan Tuhan. Orang Israel tidak bisa dekat. Yang namanya orang awam semua jauh. Apalagi yang orang yang tinggal di Maluku, saya bisa. Makanya ketika jam 12 sampai jam 3 sore, waktu Yesus mati di kayu salib, ini dahsyat, ini firman yang dalam. Waktu Yesus mati di kayu salib, Alkitab berkata kegelapan meliputi wilayah Yerusalem. Kegoncangan dahsyat terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena tirai yang membatasi ruang sekat antara ruang kudus dan maha kudus itu Allah sabit. Kita yang bukan umat di luar sana, yang bukan anak-anaknya, bisa datang menghadap Allah langsung dan panggil Allah itu Bap. Siapa kita? Makanya tadi saya khotbah di apa? Di lapas tadi. Salib itu plus. Tanpa salib kita nol. Tanpa salib kita tidak punya apa-apa. Anda dan saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tapi Yesus datang menjadi jembatan untuk menghubungkan antara kita dengan Allah. Apalagi dia akan derajatnya menjadi anak. Perempuan di Indonesia dia bilang buat siapa? Yesus begini. Haleluya. Terima kasih. Guru, kasihanilah anakku, dia sangat menderita. Tapi Tuhan bilang bagaimana tidak patut mengambil roti yang ditaruh di atas meja makan diberikan kepada coba Tuhan pakai perumpamaan lain kah? Lalu Tuhan ini kan anjing itu. Anak-anak itu kan Israel, keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu Israel. Nah, keturunan ini siapa? Bagaimana jika Yesus tidak pernah datang ke dunia? Bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir di Bethlehem? Bagaimana jika Yesus tidak pernah disalibkan? Maka sekat itu kan memisahkan kita antara Yahudi dan non-Yahudi. Kita tetap tinggal di luar kasih karunia Allah. Makanya Paulus berkata betapa kayanya, kemurahannya, kasih karunia. Wow, hebat Tuhan. Tidak ada seorang pun dengan derajat apapun. Mau darah biru kah, darah hijau kah, darah hitam kah, darah kotor kah. Sekarang kan istilah itu ningrat tuh, darah biru. Coba potong itu tangan lah, dia darah keluar situ, biru kan merah. Campur balau kah? Haleluya, amin. Kita kembali pada pembacaan yang tadi. Baik, pasal 9 ayat, pasal 3 ayat 9 tadi. Baik, pasal 3 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Berarti wow, banyak sekali manusia. Ini orang-orang yang sudah masuk dalam kemuliaan Allah, masuk dalam kerajaan surga. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Sobraki masuk ke sini.
Kisar masuk kasih. Masuk. Neti masuk kasih. Masuk. Haleluya. Bu Maki masuk kasih. Masuk. Haleluya. Larat masuk kasih. Kei masuk kasih. Masuk. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 73 bagaimana? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya akan Tambahkan. salib itu tambah. Anda punya salib, Anda punya semuanya. Plus, without cross, you are empty. Tanpa salib, engkau nol, tidak punya apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai apa di situ? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan. Tanpa salib tidak ada jubah putih. Nanti sebentar kita bahas di bagian bawah. Oke, lanjut. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Terus lanjut. Dan semua malaikat berdiri di mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta dan menyembah. Mereka apa di situ? Tersungkur. Siapa yang suka berdoa sampai tersungkur? Siapa? Bapak Gembala? Siapa lagi di belakang? Ada 3 posisi penyembahan waktu kita menyembah Tuhan, terserah mau di kamar mau dimanapun juga ada 3 posisi penyembahan. Perhatikan. Ada berlutut, ada bersujud. Orang Muslim lakukan ini, bersujud. Berkudai sampai hitam karena belum bisa menghalangi terus. Haleluya. Berlutut bersujud. Yang terakhir waktu Daud tidur di dalam kamar, istrinya memasuk. Alkitab bilang begini, istri Daud merayap. Istri Daud merayap. Wow. Manusia, sistem kerajaan, kingdom. Haleluya. Istri Daud loh, istri Daud. Kalau saudara baca kitab Raja Raja itu waktu Daud punya istri mau menghadap dia merayap. Haleluya. Waktu perempuan kedapatan berbuat zina, Alkitab bilang begini, waktu semua orang Yahudi sedang berganda batu di tangan mereka, mereka bilang begini, guru cepat kasih tahu, lempar atau tidak. Yesus bilang, mereka bilang, guru cepat bicara, lempar atau tidak, cepat kasih tahu guru. Yesus hanya diam dan dia cakar di tanah saya. Dia diam dan dia tidak ngomong satu patah kata pun. Mereka bilang, guru cepat bicara. Ketika Yesus angkat muka, dia bilang begini, jika di antara engkau yang berdiri di depanku, kalau tidak pernah ada yang berbuat dosa, silakan ambil batu itu dan lempar perempuan ini sampai mati. Perempuan itu dia tersungkur, dia merayap dan dia sempat jumpa Yesus. Haleluya, amin. Posisi penyembahan yang membuat Tuhan punya hati cepat jawab adalah proskuneo, tersungkur. Ketika Tuhan menemukan engkau dengan masalah, ketika Tuhan menemukan engkau dengan sakit penyakit, ketika Tuhan menemukan engkau dengan tantangan yang banyak berarti, dengar, Tuhan sedang mencari proskuneo. Tuhan sedang mencari penyembahan yang terbaik. Penyembahan yang terbaik bukan di sini, bukan. Penyembahan yang terbaik itu proses kehidupanmu yang dirembukan. Haleluya. Roma berkata, kami seperti domba-domba sembelihan. Saudaraku, saya mau tanya buat saudara. Ikan bakar, ikan kuah mana yang paling enak? Saya tanya sekali lagi, jawab jujur. Dua-dua enak. Aromanya mana yang paling mantap?
Anda lewat di pinggir jalan, tiba-tiba aroma itu keluar. Terus papa bilang, "Mbak, mau bikin aku cari ikan bakar di mana dulu? Lapar ini." Ketika Tuhan menemukan hidupmu, Roh Kudus diam di dalam engkau. Roh Kudus seperti api yang menghanguskan seluruh daging kita, menghanguskan seluruh kemanusiaan kita. Dan pada waktu hidup kita ditemukan oleh Tuhan, berada pada titik yang terendah, titik proskunio, Tuhan menemukan penyembahan yang terbaik. Banyak orang bisa tipu Tuhan di altar sini. Altar ini bisa jadi tempat untuk kita show bahwa saya bisa. Tapi penyembahan yang terbaik itu di kamar tidur. Waktu engkau berkata, "Tuhan, kita susah bisa." Titik yang paling rendah. Air kalau mengalir masih ada tempat yang dia turun terus. Masih ada celah dia turun terus. Masih ada celah dia turun terus. Sampai titik yang paling dapat dia berhenti di situ. Selagi masih ada tempat yang masih agak tinggi, dia akan cari celah terus. Terus. Sampai dia menggenang di situ. Ketika Anda masih ada sesuatu yang menghalangi Tuhan, Tuhan akan proses sampai Hosea bilang, "Ibu Tuhan, beta susah bisa lah." Sudah, patah lutut di sini. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ini beta ku dong, ini beta ku ini. Ini beta ku mau, beta ku rumah Tuhan. Kalau hati masih melekat kepada apa yang kau miliki, Tuhan belum bisa mendapatkan penyembahan yang terbaik. Kalau hati masih melekat pada uang yang engkau miliki di rekening, Tuhan belum bisa menemukan penyembahan yang terbaik. Makanya Tuhan paling suka kirim masalah. Karena orang yang banyak masalah, dia pasti banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah. Masalah. Tuhan bilang, "I love the trouble." Amin. Saya menemukan penyembahan yang terbaik di dalam masalahmu. 2 kali setan menghadap Tuhan dan bilang untuk Tuhan, "Bagaimana dengan Ayub Tuhan? Kalau Tuhan ambil semua, kira-kira dia bisa bertahan tidak?" Ayub tetap mempersembahkan korban di Mesbah. Dalam satu hari itu, semua harta kekayaan ludes habis. 10 anak cantik-cantik habis. Ayub tetap mempersembahkan korban di Mesbah. Setan bilang begini, "Tuhan, dia masih setia." Tuhan bilang, "Ingat, nyawanya aku punya." Ketika tengah malam Ayub sebentar tidur, dia berteriak, dia punya kulit semua terbakar, sakit seluruh tubuhnya, dan tiba-tiba kulitnya terlepas dari daging. Istrinya bilang begini, "Seperti apa lagi kau mau hidup? Kutuki Tuhan Allahmu dan engkau mati." Dan dia bilang, "Bagaimana? Masakan yang baik saja kita mau terima dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam keadaan buruk pun Ayub tetap membuat persembahan terbaik di Mesbah. Penyembahan terbaik adalah titik terendah, titik nol dalam kehidupan. Bisa berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Kalau yang di sini belum, yang di sini belum, yang di rumah, yang Tuhan cari di rumah. Di sini kau biasa kadang ikut-ikutan, karena musik bunyi bagus ya kau. Sampai di rumah sibuk lagi, sibuk terus, sibuk sampai sakit baru. Tuhan ampuni beta. Tepuk tangan untuk kesalahan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Waktu daging dibakar, aroma yang Tuhan mau. Perjanjian lama daging dibakar, Tuhan butuh aroma. Tuhan menikmati aroma. Siapa yang bisa makan daging yang dalam keadaan terbakar tapi masih mentah di dalam? Bisa. Harus benar-benar matang.
Tuhan temukan penyembahan yang terbaik. Tepuk tangan yang paling baik. Haleluya. Amin. 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 Hati hamba. Amin. Hati hamba. Nama saya hati hamba, jangan bikin diri bos. Bila sampai kiri kanan bikin diri bos. Amin. Kita mau bikin diri jago-jago, mau pakai melayani di situ, janganlah. Amin. 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 Bila sampai kiri kanan bikin diri bos. Haleluya. Lanjut. Bukan bos lah ya. Oke, lanjut. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Sekarang yang sudah sebelum kita khotbah sampai jam 11. Siapa suruh mau sebutin khotbah? Haleluya. Nggak pakai mau jam dengan tua balik lagi. Haleluya. Lanjut. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Haleluya. Terus maka kata kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah. Ada baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah baptisan darah. Proses masalah yang besar, Tuhan mau angkat turun dalam darah Kristus, mencelupkan seluruh dirimu dalam darah Yesus. Tidak ada sabun yang bisa mencuci dosa umat manusia. Hanya sabun yang bernama darah Yesus. Amin. Coba dong, kasih naik volume sedikit. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Coba musik bisa ke depan semua pemain. Ibrani 10 ayat 19. Ini firman dalam sekali, ini rahasia saya kasih tahu berjemaat di sini. Oke, kita baca sama-sama dua, tiga. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Waktu imam kepala mau mempersembahkan korban di mezbah, mengercikan semua perabot-perabot dalam bait Allah dengan percikan hisop itu, dia harus korbankan domba di depan pintu kita. Haleluya. Amin. Yesus mati di kayu salib tergantung antara langit dan bumi. Waktu dia putus nafas, setan bilang selesai, kita menang. Waktu Yesus putus nafas di salib, setan bilang kita menang. Tapi dia tidak tahu bahwa dalam kemuliaan Yesus turun di dalam kerajaan maut, dan dia merampas semua jiwa-jiwa yang pernah mati pada zaman Nuh. Dan dia mengembalikan semua otoritas yang hilang di taman ini, mengembalikan semua kemuliaan Allah yang hilang. Dia bawa dan dengan darah
Makanya jam 12 sampai jam 3 sore itu kegelapan meliputi bumi. Kenapa? Karena kegelapan itu melambangkan manusia gelap tanpa apa-apa, tidak bisa berhubungan dengan Bapa. Tapi darah dan salib Kristus membuat kita layak masuk dalam ruang Maha Kudus. Amin. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembah, ku menyembah, ku sembah, haleluya. Sembahmu kita Tuhan. Angkat kudus Tuhan. Sistem kerajaan surga bukan sistem yang di dunia punya, yang presiden itu. Ini kerajaan. Raja punya apa ya, keputusan mutlak penuh untuk menyatakan seseorang dihukum mati atau tidak, dipancung kepala atau tidak. Yesus raja segala raja, dia punya hak penuh untuk berkata iya atau tidak. Haleluya. Amin. Bisa duduk di situ kan, mau balik ke tanpa. Tolong dong, 3 dulu, mungkin ada kursi, kasih dulu 3 duduk dulu. Bisa. Minta maaf ya, ketong dapat kerjaan tambahan. Masih mau dengar firman kan, kita iklan. Amin. Masih Amin. tulus, sesak nafas. Haleluya. Amin. 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 Ibrani 10 ayat 19 tadi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Waktu Adam kehilangan kemuliaan Allah, dia bersembunyi di semak-semak, dia takut. Roma pasal 8 ayat 15 Alkitab katakan di sana. Coba lihat sebentar. Roma 8 ayat 15. Dua, tiga. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Iya Aba, iya Aba. Roh Kudus dalam perjanjian lama hanya dimiliki oleh iman, nabi, raja, dan hakim. Umat Israel tidak pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi setelah Kristus Yesus memiliki darah yang tercurah di kayu salib, maka semua orang memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu yang membuat manusia hidup tanpa ketakutan. Kenapa? Karena darah Yesus sudah dicurahkan atas tiang kayu salib. Semua manusia bisa masuk tanpa gembala, tanpa pendeta. Engkau bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Kita panggil Tuhan itu Ya Aba, Ya Bapa. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini Aku anakmu, layak kanlah seluruh hidup.
kita baru seru. Yang apa? Berkat yang sama untuk keturunan Abraham. Berkat yang sama untuk saya dan saudara. Salib plus membuat kita memiliki nilai plus di hadapan Allah. Tanpa salib kita minus. Bilang samping kiri kanan. Tanpa salib engkau minus. Bilang sekali lagi buat dia, karena salib engkau plus di hadapan Allah. Tepuk tangan yang paling meriah, paling Haleluya. Ayat yang ke-17, baca sama-sama. Baca sama-sama. 2, 3. Dan jika maka kita juga adalah ahli waris. cukup. Dia samping kiri kanan itu ahli waris ya bukan? Ahli waris. MOU dengan surga ditandatangani oleh Roh Kudus dengan darah Yesus. Engkau sah menjadi milik kepunyaan surga. Tepuk tangan yang paling baik. Ayo sekali lagi 2, 3. Dan jika kita langat, maksudnya yang yaitu jika Kita juga dipercayai bersama-sama dengan Dia. bisa katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Paling baik, paling baik, paling baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus paling baik. Paling baik. Baru jam 9 kurang 15. Masih 2 jam lagi. Haleluya. Memakan bola tolong lihat air panas. Sudah aman di kompor. Haleluya. Lanjut. Kita selesai. Oke. Wahyu pasal 7 tadi. Ayat yang keberapa tadi? 13. Wahyu pasal 7 ayat 13. Wahyu 7 ayat 13. 7. Ini yang pegang laptop is lapar ini. Coba cek dia punya titik fokus dulu. Masih ada dalam titik 0 kah seberapa ini? Baca sama-sama 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Terus maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Kita kupas tuntas Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Lanjut. Kita gak ada di sini. Roma 8 ayat 31. Baca sama-sama 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang jika Allah di pihak kita? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan Oke, terus.
Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus saja Dia kasih, apalagi surga. Yesus saja Dia kasih, apalagi kesembuhan. Yesus saja Dia kasih, apalagi mujizat. Amin. 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 Masa doamu tidak dijawab oleh Tuhan? Anda yang kurang bersabar, berdoa jangan tunggu masa datang baru berdoa. Berdoa itu tabungan. Engkau isi air dalam gelas itu terus. Berdoa. Tabung. Waktu tiba waktunya, engkau tarik semua tabungan itu. Mujizat datang, berkat datang, kemuliaan datang, jalan keluar datang, kesembuhan datang. Amin. Ada pernah kasih masuk ATM, kartu baru tidak ada rekening, tidak ada saldo? Ada yang pernah ketemu begitu? Hati bagaimana? Kondisi hati waktu lihat saldo tidak cukup. Makanya tahu, bilang sampai ke kanan, makanya tahu. Amin. Haleluya. Terus lanjut. 2-3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang memenangkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Masalah seberat apapun dengar, jika Allah di pihakmu, Tuhan pasti menolong engkau. Lanjut. 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus turun ke dunia menjadi juru selamat. Dia naik ke surga menjadi pendoa syafaat bagi setiap orang-orang percaya. Tepuk tangan buat dia. Lanjut. 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Kita tanya Parse dulu, pernah ikut Tuhan sampai telanjang? Tidak. Sampai bisa pakai baju dan celana? Tidak. Pernah ikut Tuhan sampai kelaparan? Tidak. Anda punya tantangan seperti apa? Tidak sama seperti rasul-rasul, nabi-nabi yang hidup pada zaman itu. Baru sedikit tantangan sesudah Tuhan, suruh ngambek, suruh maju, suruh grup. Bapak Gembala, dia mau pindah gereja. Kenapa? Bapak Gembala cuma lihat yang lain berbeda sih. Bertobat. Haleluya. Amin. Hanya orang dewasa yang bisa nikah, bukan anak-anak. Yang lain menjadi mempelayu pria surga. Itu orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Muka boleh imut, tapi hati jangan Hello Kitty. Hati huruf sedikit kah? Haleluya. Coba lihat sampai kiri kanan tuh, Hello Kitty kah? Bukan. Haleluya. Amin. Maka sekali lagi 2-3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Lanjut. 3. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Makin melayani Tuhan, makin banyak masalah. Makin melayani Tuhan, makin banyak tantangan. Makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan masalah. Kok ikut Tuhan semakin kesini semakin tidak enak ya? Katanya Tuhan janji berkat, katanya Tuhan janji kuasa, katanya Tuhan janji mujizat. Tapi kok semakin kesini dengan baik-baik? Anda orang khusus, Anda seorang prajurit khusus, Anda haleluya, amin. Anda tentara khusus, Anda Kopassusnya surga. Tuhan bimbing engkau, Tuhan bentuk engkau supaya lewat hidupmu banyak ribuan jiwa diselamatkan. Amin. Bilang buat dia, Anda orang khusus. Lanjut. 2-3. Tetapi dalam semuanya itu
Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah Kasih kita. Kalau ada VIP atau VVIP, Anda lebih dari VVIP. Kenapa? Saling darah Kristus. Kalau ada grand final, Anda lebih daripada grand final. Kalau ada nomor 1 top, Anda lebih dari nomor 1. Baca ini baik-baik. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih. Dia yang telah mengasihi kita. Ulang sing kompak. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tepuk tangan di atas kepala yang paling. Haleluya. 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 Bahwa salah satu pemain yang terbaik, the best player di Indonesia. Waktu dia punya rumah terbakar, dia punya sepatu emas terbakar juga. Karena itu Piala Dunia punya. Tapi yang di surga tidak bisa dirampas oleh apapun. Lanjut, saya selesaikan firman Tuhan. 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 3. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan yang paling meriah, paling meriah, paling meriah, paling meriah, lebih meriah, lebih meriah, lebih meriah. Kembali dalam kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat 13 tadi. Saya selesaikan firman Tuhan. Tidak sampai jam 11, jangan khawatir. Haleluya. Amin. Oke. Bisa tangkap tadi ya dengan Roma pasal 8 31 tadi ya. Kita kaitkan dengan bagian ini. 2, 3. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepada, siapakah mereka yang memakai jubah putih ini? Dan dari manakah mereka? Ayat yang berikutnya. Terus, haleluya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahui. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Lanjut ayat yang ke-14, 15 kan? 2, 3. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait suci, dan Dia yang duduk di atas tahta itu akan meletakkan kemahnya di atas mereka. Waktu saya mau masuk istana presiden, saya akan harus diperiksa dari ring 1 sampai ring sekian. Tapi kalau anak Pak Joko Widodo yang pegang tangan saya untuk masuk istana presiden, siapa yang bisa larang saya? Haleluya. Kalau anak Pak Joko Widodo yang pegang tangan saya untuk masuk istana presiden, kampret siapa yang memeriksa saya? Kasapa itu. Pas pampres. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Kalau Yesus yang pegang tangan saya masuk surga, tidak ada satu sistem protokoler surga yang bisa memeriksa saya di pintu surga. Karena hidupku termeterai oleh darah Yesus. Amin. Paspor masuk kerajaan surga darah Yesus. Amin. Saya mau masuk di Freeport, orang harus pakai ID. Mesti pembuka biar cantik buat mata. Kalau dia bilang sih bisa masuk, saya bisa. Saya bisa tahu ada lipstick nggak usah pakai. Berapa bisa kita bisa masuk ke sini? Maka tadi kita pakai high heels. ID mana? ID. Haleluya. Amin. Setanku ID di dahi itu 666. Haleluya. Keton punya juga sama. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 2. Nanti baca sendiri masing-masing di rumah. Sekali-sekali kasih versi gitu. Haleluya. Amin. Kalau Yesus yang pegang tanganku masuk surga, siapa melarang siapa? Siapa melarang siapa?
Iya. Haleluya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran siapa? Yesus adalah sentral kebenaran surga. Tepuk tangan. Balik lagi Bapak Yesus. Haleluya. Jangan buat bos lagi. Haleluya. Baca sama-sama 2, 3. Karena itu mereka berdiri di hadapan tata Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Dia yang duduk di atas tata itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Semua profesi di dunia berakhir di pintu kubur, tetapi melayani Tuhan kekal, 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 kekal. Haleluya. Jangan pernah buat alasan untuk tidak melayani Tuhan. 3 investasi besar dalam kerajaan surga: berdoa, beribadah, melayani Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Lanjut, selesaikan. Haleluya. 2, 3. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab apa? Haleluya. Sebab anak domba yang didengar dengan tanda itu akan mengimbalakan mereka, menuntut mereka ke mata air hidup, dan Allah akan menangis. Siapa yang masih suka menangis sampai hari ini? Tapi bukan masalah terlalu murah, tapi beta sensat, tapi beta kita mari kasih 30 tahun ini sah, mari kemana? Mari dari masalah sampai dimanapun tetap ada masalah. Masuk dalam kuburan sekali kita bermasalah. Haleluya. Yang kita berkata, mereka yang lebih daripada peperangan tadi, Allah akan menghapus semua air. Haleluya. Bukan suami yang hapus, bukan istri yang hapus, bukan pacar yang hapus, bukan my love yang hapus, tapi Yesus yang hapus air mata.